Pusaka teratai daging dibuat dari wanita. Langkah pertama disebut Vajra oleh 108 pria. Siang malam tanpa henti, terus-menerus dipelihara. Langkah kedua disebut pengusiran roh jahat. Harus direndam dalam akuarium, digigit oleh 36 jenis serangga beracun, lalu dimasukkan ke dalam 72 jenis ramuan herbal untuk direndam. Akhirnya, bagian yang hampir mengering itu akan dipotong, melambangkan penguasa kekuatan tertinggi. Nenek Yun. Sangat mirip. Bagaimana bisa semirip wanita itu? Tempat apa ini? Selamat datang di Tashan, sayangku yang menawan. Apa yang kalian lakukan? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Kamu adalah hadiah dari keluargamu. Untuk kami. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti apa yang kamu bilang. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Sekarang kamu bisa mengingat kembali kenapa kamu ada di sini? Bagus gak? Tolong ganti latar belakangku. Yo, terima kasih sudah mau menikah denganku. Aku juga sudah menyiapkan sebuah hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Kenapa? Utang judi 30 juta. Kalau nggak jual kamu, gimana gue bisa bayar? Setelah kamu menghilang, uang di rekeningmu, semuanya jadi milikku. Kamu nggak kasih aku uang buat belanja, nggak biarin aku judi. Ini semua kamu yang paksa aku. Kenapa? Dua kakak ini sudah bekerja keras. Kamu janji padaku. Kamu gak akan judi lagi. Janji? Kamu percaya omongan laki-laki? Oh iya, menikah denganmu? Itu juga bohong. Hahaha. Dadah. Tidak mungkin. Sepertinya kamu sudah ingat semuanya. Bagaimana dia bisa menyakitiku? Kamu ini polosnya sampai lucu. Tapi kamu beruntung sekali. Bagian bawah, tubuhmu cantik sekali. Sangat cocok untuk dijadikan pusaka teratai daging. Kamu patuh saja. Ini satu-satunya jalanmu untuk selamat. Lepaskan aku. Berapapun uang yang kamu mau, akan kuberi. Tunggu. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Di sini, budak kecil adalah hukumnya. Bawa dia pergi, bersihkan, dan dandani dia dengan baik. Budak kecil. Budak kecil, inang sudah kubawa. Silakan periksa. Jangan sampai aku mengulanginya untuk kedua kalinya. Tidak. Aku harus tenang. Aku harus mencari cara untuk kabur. Jangan sentuh aku. Aku bisa melepasnya sendiri. Sudah diperiksa semua? Lapor budak kecil. Sudah diperiksa. Ini kualitas terbaik. Bawa dia keluar. Budak kecil. Asalkan kamu tidak menjadikanku pusaka teratai daging, aku akan jadi milikmu. Apapun yang kamu suruh, akan kulakukan. Keluargaku sangat kaya. Apapun yang kamu mau, akan kuberi. Budak kecil, jangan dengarkan dia. Budak kecil, jangan marah ya. Dia baru saja tiba di sini. Belum tahu aturan, nanti saya pasti akan mendidiknya dengan baik. Kalau masih tidak patuh, langsung saja beri makan anjing. Dasar tidak tahu diri. Apa kamu mau membunuhku? Tempat ini adalah neraka. Sekali masuk, hidup atau mati tidak pasti.
Tapi sekarang, nyawaku masih berharga. Karena aku adalah inang terbaik, kalau aku mati, kamu dan budak kecil juga tidak bisa menjelaskan kan? Di sini entah berapa banyak orang yang mati setiap hari. Di sini entah berapa banyak orang yang mati setiap hari. Tidak ada yang peduli. Bantu aku. Biarkan aku menjadi wanita budak kecil. Menjadi wanita budak kecil? Apa kamu tahu apa yang paling dibenci budak kecil? Apa kamu tahu apa yang paling dibenci budak kecil? Yaitu kalian para wanita asing ini. Yaitu kalian para wanita asing ini. Yang paling tidak bisa dipercaya. Dulu, ibu budak kecil, setelah melahirkan adiknya, meninggalkan mereka berdua, dan melarikan diri. Makanya budak kecil 2 tahun ini selalu mengasingkan diri untuk berlatih. Dia itu pantang 7 emosi dan 6 nafsu. Jadi, jangan mimpi deh. Aku ulangi lagi. Aku akan jadi wanita budak kecil. Nenek Yun, tolong aku. Bantu aku kabur. Kumohon, di sini, orang yang bisa kupercaya hanya kamu. Cara bukan berarti tidak ada. Sepertinya kamu lebih berharga daripada wanita itu. Jika pantangan minum bisa dilanggar, kenapa pantangan nafsu tidak bisa? Jadi, aku hanya butuh waktu yang tepat. Ini Gu Cinta. Setelah mengoleskannya, cium budak kecil. Lalu minum semangkuk obat ini. Ingat, harus berciuman bibir ke bibir. Setelah berciuman, apakah dia akan membunuhmu? Aku tidak bisa menjaminnya. Budak kecil. Budak kecil sedang mendengarkan perpisahan sang hegemon dengan selirnya. Sungguh hegemon dari Cubarat yang hebat. Kalau begitu, biarkan aku menjadi selir Yumu. Kamu menggodaku. Kamu pantas. Budak kecil, biarkan aku jadi wanitamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apa katamu? Tidak akan pernah meninggalkanku. Budak kecil, Kalau kau berani mengatakannya lagi, aku akan langsung membunuh. Pergi. Ayo. kau mau apa? Lepaskan aku. Minum yang banyak, saudara-saudara. Lepaskan. Kau bilang, ingin menjadi wanitaku, selalu menemaniku. Benar? Budak kecil, jika Anda melakukan ini, komandan mungkin tidak akan senang. Jika dalam seminggu kita tidak bisa menyerahkan pusaka teratai daging kepada tongkang dia, pasti tidak akan melepaskan kita. Apa itu urusanmu? Keluar. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Tidak ingin dijadikan pusaka teratai daging? Kalau begitu, bantu aku membunuh seseorang. Membunuh? Aku? Tidak bisa. Aku belum pernah membunuh orang. Pusaka teratai daging adalah persembahan yang diminta oleh pemimpin Tashan Tongkang. Orang ini mesum. Seminggu lagi, dia akan bertemu denganku secara rahasia. Nanti kamu cari kesempatan bunuh dia. Masalah ini akan selesai. Lalu bagaimana kalau aku gagal? Apa urusannya denganku?
Ini untuk apa? Budak kecil bilang, punyamu terlalu kecil. Berendamlah di ramuan obat, baru pemimpin tongkang akan terpancing. Aku tidak mau. Kalau kamu ingin hidup, lakukan saja. Yang budak kecil inginkan sebenarnya bukan pusaka teratai daging, tapi hal lain. Tidak ada pria yang suka wanita sok pintar. Kalau kamu tidak patuh, mati ya mati saja. Tidak ada yang peduli hidup matimu. Aku bisa membantumu, sekaligus bisa membunuhmu. Nenek Yun, aku salah. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jangan tanya yang tidak perlu. Nenek Yun, Nenek Yun. Iya, dia datang. Budak kecil. Budak kecil, biarkan aku jadi wanitamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Jangan tinggalkan aku. Tunggu aku di sini. Hampir saja. Cepat! Cepat! Panggil orang! Siapa kamu? Siapa lagi orang ini? Peluru menembus atrium kanan, menyebabkan henti jantung. Pikiran pendarahan, tidak melukai organ vital. Tapi jika peluru tidak segera dikeluarkan, nyawanya akan terancam. Apa kamu tahu siapa dia? Aku seorang dokter. Siapapun dia, aku harus menyelamatkannya. Komandan. Orang ini adalah komandan. Dia adalah pemimpin organisasi lokal ini. Kamu menyelamatkanku? Kenapa? Aku belum pernah melihatmu. Aku baru saja diculik ke sini. Siapa namamu? Xiao Yao. Yao. Kamu seorang dokter? Datanglah ke kamarku. Bantu aku mengeluarkan peluru ini. Mulai sekarang, kamu milikku. Tapi budak kecil dia menyuruhku menunggunya di kamar. Budak kecil? Ikut gua. Soal Luwei, gue yang akan bicara dengannya. Luwei, Pergi. Kalau komandan tidak bisa diselamatkan, aku akan mencincangmu jadi daging giling. Untuk dikubur bersama komandan. minggir. Kamu menghalangi cahaya. Komandan. Komandan, sudah bangun. Kakak, kamu sudah bangun. Luwei datang. Aku baik-baik saja. Apa orang-orang yang menyerang kita sudah tertangkap? Total 48 orang. Semuanya tertangkap. Yao yang menyelamatkanku. Mulai sekarang, dia wanitaku. Kakak, kamu istirahat saja. Serahkan urusan pertahanan padaku. Kamu pergi saja. Biarkan Yao menemaniku.
Budak kecil, kamu bilang selama kami menyebutkan dalangnya, kamu akan membiarkan kami pergi. Itu Tongkang. Tongkang yang menyuruh kami. Aku tahu banyak rahasia Tongkang. Kami juga tahu. Mulai sekarang, dia wanitaku. Biarkan aku menjadi wanitamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Budak kecil, komandan bilang harus ada yang... Sudah lama tidak melihat budak kecil semarah ini. Kamu tidak akan pernah tinggal di kamar Lu Wei. Mana mungkin? Tadi malam aku hanya kebetulan lewat. Kebetulan, kulihat wajahmu agak pucat. Kembalilah dan istirahat. Aku membutuhkanmu. Aku akan menyuruh orang memanggilmu. Baik, Komandan. Yao. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak peduli siapa dirimu sebelumnya. Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Selain aku tidak mengizinkan siapapun menyentuhmu. Siapapun yang menyentuhmu, akan kubunuh. Baik, Komandan. Aku mengerti. Kau bilang akan selalu menemaniku. Kenapa masih memprovokasi komandan? Ada orang datang. Yao, kau baru bangun tidur? Atau ada orang yang datang? Maaf, Komandan. Bangun, kalian mau apa? Komandan, apa yang Anda lakukan? Sungguh tidak ada orang yang datang ke kamar ini. Kemarin adikku mengamuk. Hari ini gue sengaja mengadakan pesta perayaan untuknya. Lo adalah wanita gue. Tentu saja gue harus mendandani lo sekantik mungkin. Untuk menemani gue. Komandan, jangan. Jangan. Komandan, bukankah kamu mau mengajakku ke pesta perayaan? Kenapa membawaku ke sini? Yo, apa lo merasa kita sangat kejam? Tongkang, pemimpin Tashan, selalu mengincar tambang emas gue. Kalau gue nggak bisa memberinya pusaka teratai daging terbaik, dia akan mengirim orang untuk memusnahkan kita. Dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah. Kita harus bertahan hidup. Jadi kita harus kejam pada mereka. Tapi, orang yang mengkhianati gue, Komandan, orang yang Anda minta kami cari sudah ditemukan. secepat itu, bagus. Yao, jadilah wanita gue. Gue akan bantu lo balas dendam. Tapi Lu Wei tidak pantas. Komandan, budak kecil sudah datang.
Sajikan arak untuk budak kecil. Kakak tahu aku sedang bertapa, menahan nafsu dan keinginan. Tidak memberiku muka? Kakak terlalu berlebihan. Kalau begitu, pasti aku tidak cukup dihormati. Yo, kalian semua orang berpendidikan tinggi, orang berbudaya. Kau bantu bujuk dia. Nah, begitu baru benar. Pantangan arak sudah dilanggar. Bagaimana kalau pantangan nafsu juga dilanggar? Ayo, berikan budak kecil hadiahnya. Wanita ini sama saja saat lampu mati. Tapi Yao berbeda. Yao adalah milikku. Kalau kau berani mengkhianatiku, kau tahu akibatnya. Komandan, aku bersulang untukmu. Bagus. Kakak, kau bersenang-senanglah. Aku sudah terlalu banyak minum. Aku pergi dulu. Baiklah, kau pulang duluan. Gadis ini masih muda. Kau harus hati-hati ya. Yao, tunggu lukaku sembuh, kita bisa bersama. Lo harus tetap suci buat gua. Kalau tidak, gua akan mengirimmu untuk dijadikan pusaka teratai daging. Setelah teratai dagingnya diambil, gua akan bunuh lo dan dia. Dengar? Komandan, Anda tenang saja. Saya tidak akan mengkhianati Anda. Dia tidak akan benar-benar melakukan itu pada gadis itu, kan? Lalu bagaimana denganku? Ada apa denganku ini? Dengan siapa dia bersama? Bukan urusanku. Aku hanya ingin memanfaatkannya untuk pergi dari sini. Yao, aku hancur. Saat ini, aku hanya ingin mencintaimu. Yang lain tidak ada artinya. Bukankah kamu selalu bilang ingin menjadi wanitaku? Kenapa begitu cepat berubah pikiran? Komandan bilang, siapapun yang berani menyentuhku, dia akan membunuhnya. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa melihat kalian berdua, kakak beradik, saling bermusuhan. Jadi, sekarang kamu memutuskan untuk mengkhianatiku dan memilih dia. Tentu saja tidak. Tapi di sini semua orang komandan. Aku tidak berani menolaknya. Aku juga takut dia akan menyakitimu, budak kecil. Bawa aku pergi. Kita pergi bersama ke kota Dali. Aku ingin menjadi wanitamu. Aku bersumpah, seumur hidupku tidak akan pernah meninggalkanmu. Awas kalau kamu bohong. Kalau tidak, aku jamin kamu akan mati dengan mengenaskan. Sudah merasa hebat, ya? Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kakak, selama bertahun-tahun ini, Tongkang menggunakan tangan kita untuk menyakiti berapa banyak gadis. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, dia juga akan membunuh kita. Karena masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan satu wanita. Kenapa tidak dilakukan? Tapi orang itu tidak boleh, Yao. Yao adalah wanitaku. Aku tidak akan membiarkannya keluar dari sini. Satu langkah pun tidak boleh. Tenang saja. Aku pasti akan membuatnya kembali hidup-hidup. Siapapun yang berani membawanya pergi, aku akan membiarkan dia dan Yao mati bersama. Tiga hari lagi akan bertemu dengan Tongkang. Hidup mati suku kita. Kakak, Anda yang memutuskan. Luwe,
Pistol yang sangat cantik. Apakah kakak berniat memberikannya padaku? Kalau suka, ambil saja. Terima kasih kakak. Yo, aku harus membawanya pergi. Tolong biarkan dia pergi kakak. Komandan, orang yang Anda minta sudah tiba. Bawa dia masuk. Yao, aku sudah susah payah mencarikan seorang kenalan lama untukmu. Mari kita temui dia bersama. Itu kamu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ya, tolong aku. Orang ini pasti sangat kau kenal. Sudah aku bilang, hanya aku yang bisa membantumu membalas dendam. Ngomong-ngomong, perkenalkan, orang ini adalah suami Yao. Xiao Yao, aku tidak mau mati. Kalau kamu setuju dengan komandan, mereka akan melepaskanku. Bukankah kamu sangat mencintaiku? Cepat patuh, cepat setujui komandan. Lu Wei, Xiao Yao sudah menikah. Wanita seperti ini, apa kamu masih menginginkannya? Budak kecil. Bukan begitu. Budak kecil, aku sudah memberinya pelajaran untukmu, wanita jalang ini. Dia sama sekali bukan seperti yang kau kira. Gadis polos seperti itu. Dia itu cuma wanita licik. Dulu, demi menikah denganku, dia rela melakukan apa saja. Dia membiusku, lalu naik ke ranjangku. Dia sama sekali bukan gadis suci seperti yang dia bilang. Dia membohongimu. Bukan. Bukan. Dia berbohong. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Budak kecil. Aku adalah pria pertamanya. Tubuhnya sudah lama kumainkan. Dia memang suka menggoda pria. Dia itu cuma si manis kecil. Adik, kau sudah dengar kan? Tidak perlu lagi membuang-buang pikiran untuk wanita ini. Komandan, sungguh ini bukan urusanku. Semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Kalian mau membunuhnya atau tidak? Atau menjadikannya milik kalian? Tidak ada hubungannya denganku. Sungguh. Ya, aku tahu apapun yang kukatakan hari ini. Kamu tidak akan percaya padaku. Tapi aku dan dia sungguh tidak terjadi apa-apa. Bunuh atau siksa aku terserah kamu saja. Saya, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah tertangkap dan dibawa ke sini. Kalau aku mati, aku akan menyiratmu bersamaku. Dasar manis. Lue, beberapa hal, jika tidak cocok, jangan dipaksakan. Seperti pistol ini, tidak cocok untukmu. Lihat, pistol ini, bukankah sekarang sangat patuh? Lue, apa kamu benar-benar akan melawan gue demi wanita ini? Kakak, jangan lupa, dia sekarang adalah kunci kita untuk melawan Tongkang. Kamu benar-benar akan menghancurkan suku kita demi wanita seperti ini? Kamu mengancam gue? Budak kecil. Sejak awal, kamu sengaja memancingku. Apa tujuanmu? Aku tidak. Kamu terus-menerus menipuku. Aku ditipu datang ke Tasha. Kamu tahu semua ini. Aku akui. Awalnya aku memang ingin kabur. Mendekatimu juga hanya untuk bertahan hidup. Tapi setiap kali aku membutuhkanmu, saat aku paling takut, aku menemukanmu. Budak kecil. Masuk. Budak kecil, kamu sudah menyelidiki bahwa aku difitnah, kan?
Kamu terus membohongiku. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tolong percaya aku. Karena kamu sudah yakin aku membohongimu, maka apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya, kan? Yang ingin kukatakan adalah, bagaimanapun kamu memperlakukanku, jika aku hanya sekadar ingin kabur, aku sama sekali tidak perlu menggodamu. Aku bisa saja menjadi wanita komandan. Bukankah tingkat keberhasilannya lebih tinggi? Apa yang kamu katakan? Sepertinya masuk akal. Lalu kenapa kamu? Karena aku sudah menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Malam ini, tempat komandan akan terbakar. Di belakang ruang meditasi ini, ada jalan rahasia. Lewati jalan rahasia itu, ke arah timur. Beberapa kilometer dari sana ada pabrik tua yang rusak. Tunggu aku di sana. Aku akan membawamu ke kota Dali. Kota Dali? Tenang saja. Aku akan mencari orang yang paling kupercaya untuk melindungimu secara diam-diam. Siapa? Budak kecil, sudah waktunya. Saatnya bertindak. Pergilah. Aku pasti akan berhasil kabur. Kamar komandan terbakar. Cepat ke sana. Cepat. Kamu juga pergi. Yao, terburu-buru sekali. Mau kemana? Komandan? Bukankah kamu? Bukankah kamu sudah tewas dalam kobaran api? Komandan, mohon pertimbangkan lagi. Jika Nona Xiao dibunuh, aku khawatir pihak Tongkang. Anda tidak bisa menjelaskan. Kamu cuma anjingnya lu, weh. Apa hakmu bicara padaku? Bilang pada budak kecil, kali ini aku harus ingkar janji. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana kamu bisa tahu rencana pelarianku? Mungkinkah budak kecil membohongiku? Memang benar, budak kecil membohongimu. Sudah aku bilang, hanya aku yang bisa memberimu kesempatan. Lu Wei, kamu datang. Orang ini sudah mengikutimu lebih dari 20 tahun. Dia berselingkuh dengan wanita ini. Kabur di tengah malam. Aku dapat info dan sudah bersiap lebih dulu. Sudah kuruskan pengkhianat ini. Menurutmu, haruskah kamu berterima kasih padaku? Mama, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku! Mama, jangan pergi! Jangan tinggalkan aku! Xiao Wei, Bagaimana? Kamu siapa? tidak apa-apa. Ibumu pernah menyelamatkanku. Sebelum dia pergi, aku sudah berjanji padanya. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu terluka sedikit pun, kecuali aku mati. Yo, mengkhianati gua dan mencoba kabur. Menurut lo, harus dibunuh nggak? Kenapa kamu membohongiku? Komandan? Kenapa aku di sini? Semua yang ada di sini
adalah milik gue. Lo pikir jadi wanita Lu Wei bisa lolos dari genggaman gue? Dengan keahlian menembak budak kecil, dia tidak mungkin meleset. Mungkinkah dia tidak benar-benar ingin membunuhku? Tapi saat ini, aku harus mengandalkan komandan untuk bisa kabur. Bagaimana mungkin aku menjadi wanita Lu Wei? Aku hanya ingin menyelamatkan diri. Tapi dari nada bicara komandan, dia adalah adik kandungmu. Kamu sepertinya sangat membencinya. Anak haram dari wanita di luar sana berani merebut wanita gue. Gue adalah raja di sini. Siapapun yang berani mengkhianati gue harus mati. Komandan, mayat Louis sudah ditemukan. Apa? Budak kecil mati? Lu Wei sudah mati. Lo menyesal kan? Apa yang harus kusesali? Untungnya nyawaku panjang, jadi aku tidak ditembak mati olehnya. Bagus. Aku suka wanita yang seperti ini, yang tahu diri. Bagaimana kalau malam ini kau ikut denganku? Komandan, aku masih terluka. Budak kecil, di mana kau? Tolong aku. Komandan. Budak kecil, di mana kau? Tolong aku. Komandan. Komandan, gawat. Bukankah sudah kubilang tidak ada yang boleh masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bargay. Komandan, budak kecil tidak mati. Dia menipu kita. Apa katamu? Aku gagal menyergap budak kecil. Dia tidak mati. Kau kembali dulu. Kau ikut aku. Budak kecil, kau tidak mati. Sudah kubilang, aku akan membawamu pergi. Sebelum itu, aku tidak akan mati. Oh iya, Nenek Yun membohongimu. Dia adalah pengkhianat. Dia mata-mata yang dikirim komandan. Aku sudah tahu. Komandan sangat curiga. Dia tidak akan membiarkan mata-mata yang sudah terbongkar tetap di sisinya. Jangan takut. Tidak ada obat bius di sini. Tahan sedikit. Jadi, bagaimana komandan bisa tahu rencana pelarian kita? Kenapa dia tiba-tiba ingin membunuhmu? Kamu mengkhawatirkanku? Aku senang. Bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Komandan mengirim orang menyamar sebagai tentara organisasi untuk menyerangku. Aku sudah lama curiga ada pengkhianat di kamp. Jadi, aku sama sekali tidak bertemu Tongkang. Masih sakit? Sakit. Maaf, Aku tidak punya pilihan saat itu. aku tahu. Dengan keahlian menembakmu, bagaimana mungkin aku? Masih hidup sampai sekarang? Kamu tahu, saat aku pikir aku akan mati, hanya ada 2 orang di pikiranku. Salah satunya adalah adikku Mayue, dan yang lainnya adalah kamu. Budak kecil mengasingkan diri selama 2 tahun. Itu hanya untuk mendoakan adiknya. Dia sebenarnya bisa pergi dari sini. Tapi dia kembali lagi. Kamu tahu kenapa? Kenapa?
Selama itu wanita, siapapun yang menginjakkan kaki di Tasan ini, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Mayue, dia di mana? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Akan ada kesempatan untuk melihatnya. Lalu, bagaimana selanjutnya? Apa rencanamu? Kakak sudah bersekongkol dengan Tongkang bertahun-tahun. Organisasi ini sudah lama kacau balau dari dalam. Setiap hari ada banyak gadis muda mereka yang direbut kembali. Untuk benar-benar menyingkirkan mereka, maka Tongkang harus disingkirkan. Kalau begitu aku masih punya kesempatan pergi ke kota Dali. Kalau kamu percaya padaku, aku bisa membantumu. Kita selamatkan mereka bersama. Kalau kamu benar-benar berpikir begitu, kesempatan itu ada. Tapi, tidak bisa keluar hidup-hidup. Harus mati dulu. Maksudmu apa? Harus mati dulu? Ambil ini. Malam ini, aku akan mengantarmu keluar. Malam ini juga. Kenapa? Tidak rela pergi ya? Gawat! Anjing budak kecil kabur! Malam ini, jam 7:30, aku akan melepaskan anjing itu. Begitu dengar suara, langsung pergi. Jangan menoleh ke belakang. Tidak akan ada yang menghalangimu. Waktunya sudah tiba. Komandan menyuruhmu sekarang menemuinya. Apa? Sekarang? Pergi. Kau datang. Kekuatan kita terlalu jauh berbeda. Jika aku menembak kepalanya saat dia lengah, kurasa peluang keberhasilannya lebih tinggi. Tapi begitu aku membunuh komandan, aku pasti tidak akan selamat. Bahkan mungkin akan menyeret budak kecil. Ada apa komandan mencariku? Apa lagi yang bisa kulakukan saat mencarimu? Cuma masalah gitu doang. Berlutut. Sayang, berani melukaiku. Kemari. Ya. Kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Sekarang kamu pasti mati. Terus lari. Lari sampai ke tepi jurang. Lalu lompat di bawah. Aku sudah menyiapkan jaring untuk menangkapmu. Kamu tidak akan benar-benar mati. Tapi ingat baik-baik. Pancing kakak keluar. Lompat dari jurang di depannya. Xiao Yao. Kenapa aku? Bahkan hayalan sebelum mati masih tentang kamu. Jaring apa? Kamu membohongiku lagi. Jangan bicara. Jangan tidur. Tetap sadar. Ini di mana? Ruang rahasia di kamarku. Kamarmu? Kamu membawaku kembali lagi? Lalu apa gunanya aku melompat dari jurang? Karena aku sendiri. Tidak mungkin bisa membawamu keluar. Tujuan kamu melompat dari jurang adalah untuk menciptakan ilusi kematianmu. Aku tidak mengerti. Kenapa harus aku mati baru bisa keluar? Aku tidak bisa membawamu keluar. Tapi kakakku bisa. Komandan? Budak kecil, apa kamu mempermainkanku? Beberapa hari lagi, Komandan dan Tongkang akan diam-diam bertemu di kota Dali. Saat itu, aku akan mengaturmu untuk naik ke konvoi Komandan. Tapi, Ingat apa yang sudah kamu janjikan padaku. Jangan tinggalkan aku. aku akan menepati janjiku.
Terima kasih. Komandan, orangnya sudah ditemukan. Masuk. Jatuh dari tebing setinggi itu. Wajahnya sudah hancur. Tapi dari aksesoris yang dikenakan, seharusnya itu wanita itu. Waktunya tiba. Jangan takut, pegang ini. Kamu akan menggantikan identitasnya dan ikut mobil komandan ke kota Dali. Aku mengerti. Jangan hanya mengerti. Lakukan. Ini semua harus kamu bawa untuk berjaga-jaga. Kalau gagal, bagaimana? Mati. Pergilah. Ayo, coba sedikit. Ayo, coba sedikit dong. Lama sekali. Seperti perempuan saja. Gadis-gadis di area kita itu putih dan cantik sekali. Kamu ingat tidak? Sangat mudah. Naik mobil, berangkat. 622. 72. 221. Nanti kalau sudah sampai kota Dali, aku pasti akan mencari wanita. Sudah terlalu lama di area ini. Setiap hari bisa melihat wanita, tapi tidak bisa menyentuh. Sangat membosankan, tahu tidak? Betul. Menurutmu, untuk membuat pusaka teratai daging, butuh begitu banyak vajra. Kenapa tidak pernah giliran kita? Sudah pernah lihat semua? Gadis-gadis yang dibeli dari luar itu, satu persatu, kulitnya halus dan lembut. Sekarang, kalau aku bertemu satu, aku langsung melahapnya. Benar-benar gila. Bagaimana denganmu? Setelah keluar, kamu mau melakukan apa? Wanita! Wanita! Kalian tidak boleh menyentuhku. Aku wanita budak kecil. Kalau sampai terjadi apa-apa padaku, kalian semua akan mati bersamaku. Dia ya. Dokter itu. Dengar-dengar budak kecil dan komandan bertengkar karena memperebutkan dia. Makanya mereka bermusuhan. Itu dia. Berhenti! Cepat berhenti! Ada wanita di dalam mobil. Berhenti! Kejar! Kejar! Siapa yang menangkapnya hidup-hidup? Gua akan beri hadiah! Budak kecil, kamu di mana? Cepat datang dan selamatkan aku. Sudah ketemu? Komandan, wanita itu jatuh dari tebing. Di bawah sana banyak binatang buas. Dia pasti tidak akan selamat. Sampah. Meskipun mati, cari sampai ketemu. Gua harus melihat mayatnya. Komandan, Terus cari. Komandan, baru saja pergi. Aku memang melihat binatang buas itu pergi ke sana. Kalau kita kembali mencari sekarang, kurasa tidak akan ada sisa tulang belulang. Wanita itu. Terus cari.
Ada orang di sini. Ada orang di sini. Ada orang di sini. Ada orang di sini. Lue, dasar pembohong besar. Kamu menipuku lagi. Berteriak sekencang itu. Tidak takut ada yang dengar. Lue, kau bajingan. Lue, kau bajingan. Kamu memanggil namaku hari ini. Aku senang sekali. Kamu bisa jalan sendiri? Tenang saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi, mobilnya rusak. Makanya kamu terlambat. Begitu? Tentu saja. Sakit? Tidak sakit. Kalau kamu terus begini padaku, bagaimana aku bisa menyetir? Sekarang masih belum aman. Sebelum sampai kota Dali, kita tidak boleh lengah. Sampai di kota Dali, aku pasti punya kesempatan untuk kabur. Jadi, Lue, maaf. Lue, kamu di mana? Lue. 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 Kamu di mana? Xiao Yao. Wah, udah bilang. Kalau lu berani kabur, gua bakal cincang lu sampai jadi bubur daging. Lue, cepat tolong aku. Kenapa kamu mengkhianati aku? Bukankah kamu sudah janji padaku tidak akan meninggalkanku? Kenapa? Ma, Mimpi buruk? Ada aku di mimpimu? Tenang saja. Selain kebebasan, apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Kamu tinggal di sini dulu. Lu Wei, keluar lo. Lo pikir gua nggak bisa menemukan kalian kalau lo bersembunyi di kota Dali? Manis. Gua bakal cincang lo sampai jadi bubur daging. Dia wanitaku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Lu Wei, mau mati ya? Gua akan kabulkan keinginan lo. Kakak, kalau bersikeras membunuhnya, bunuh aku dulu. Baik. Gua kabulkan keinginan lo. Komandan, kumohon jangan sakiti budak kecil. Ini wilayah tentara pemerintah. Kakak datang dengan pasukan sebesar ini. Tongkang akan mendapat keuntungan tanpa berbuat apa-apa. Kakak, apa kakak benar-benar ingin begini? Komandan, pemimpin Tongkang memanggil Anda. Yo, jangan sampai gua melihat lo lagi. Kalau tidak, gua tidak akan membiarkan lo hidup-hidup di hadapan gua. Budak kecil. Kotak obatnya di mana? Maaf,
keluar sebentar. Akan segera kembali. Luka kamu parah sekali. Apa kamu tidak pergi? Ambil ini. Simpan. Apa dia mengancamku? Atau benar-benar membantuku? Siapapun yang berani masuk lagi, akan kutembak mati. Siapapun itu. Aku tidak bisa tinggal di sini. Ini kesempatan bagus untuk kabur. Ada apa ini? Apa budak kecil sedang mengujiku? Kalau begitu, lebih baik memanfaatkan situasi ini. Kalau aku punya ponsel, aku bisa menghubungi keluargaku, lalu bantu aku lapor polisi. Kakak, tolong selamatkan aku. Dasar gadis kecil nakal. Berani-beraninya kabur. Lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Lepaskan aku. Aku mau pulang. Lepaskan aku. Kau ini siapa? Jangan ikut campur. Cepat lepaskan dia. Kakak, aku dari negara bagian Meng. Aku diculik ke sini. Namaku Wenmin. Kau harus membantuku menghubungi keluarga. Berapa harganya? Aku akan membelinya. Membelinya? Sepertinya kau tidak akan mampu membelinya. Benarkah? Siapa bilang dia tidak mampu? Budak kecil. Lue, Kami tidak tahu dia wanitamu. Itu kami tidak tahu diri. Mohon budak kecil jangan mempersulit kami. Gadis ini berguna bagi bos kami. Bukan dengan uang. Bisa diselesaikan. Lue. Naik mobil. Kakak, Lue, bisakah kamu? Kamu sendiri saja sudah tidak bisa menjaga diri. Masih memikirkan menyelamatkan orang lain? Aku. kakak. Lue. Lue, kamu punya uang? Jangan khawatir. Aku akan mengembalikannya padamu. Hubungan di Tashan rumit. Sebelum jelas siapa sebenarnya orang itu, aku tidak akan ikut campur. Bagaimana kalau aku yang ikut campur? Gadis itu berasal dari tempat yang sama denganku. Aku tidak bisa tidak peduli. Setiap hari ada berapa banyak orang yang diculik, kamu tahu? Bisakah kamu menyelamatkan mereka semua? Aku. Jangan bicara lagi. Lue. Kirimkan uang ke sini. Kamu mau uang? Boleh saja. Tapi soal menyelamatkan orang, tunda dulu. Ambil uang ini. Kalau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Kamu tidak takut? Aku akan kabur dengan uang ini. Kamu sudah bilang, tidak akan meninggalkanku. Lue, kalau saja kamu orang biasa, aku pasti mau bersamamu. Tapi statusmu sudah menentukan kita bukan orang yang sejalan. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak tahu kapan. Mulainya aku punya perasaan padamu. Tapi ini bukan pertanda baik. Karena bagaimanapun juga aku harus pergi. Tapi aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Halo. Oke, aku mengerti. Aku harus kabur. Aku punya uang sekarang. Aku bisa naik taksi. Ya, naik taksi kembali ke negara bagian Meng. Nona mau kemana? Pak sopir, dari sini ke negara bagian Meng butuh berapa lama? Kamu mau ke negara bagian Meng? Kamu kabur ya? Kamu kabur kan?
Kalau aku kabur, mana mungkin aku punya uang untuk naik taksi? Sebaiknya kamu turun saja. Aku nggak mau cari masalah. Suamiku bekerja di negara bagian Meng. Tapi dia tidak sempat menjemputku. Jadi aku harus pulang naik taksi sendiri. Tenang saja, aku tidak akan merepotkanmu. Tapi, aku ada satu permintaan lagi. Bolehkah aku membeli ponselmu? Mau apa kau dengan ponselku? Turun. Kau turun sekarang. Kalau kau tidak turun sekarang, aku akan segera lapor polisi. Aku hanya ingin memakai ponselmu untuk menghubungi suamiku. Ponselku mati. Aku tidak bisa menjual ponselku padamu. Tapi aku bisa mengantarmu membeli yang baru. Apa terjadi sesuatu? Nona Xiao, sudah larut. Kau harus kembali. Udah kecil. Ini yang Nona Xiao minta. Kau kembali. Bukankah kau menginginkan ini? Ini untukmu. Maaf, Bukankah kau berjanji padaku akan tetap di sisiku? Kenapa kau melarikan diri? Sopir taksi ini kaulah yang menyebabkan kematiannya. tidak. Aku tidak. Aku hanya ingin memberitahu keluargaku bahwa aku baik-baik saja. Percayalah padaku. Kalau semua keluargamu mati, kamu tidak akan punya ikatan lagi. Dan tidak akan ingin kabur lagi. Jangan, kumohon, jangan. Jangan sakiti keluargaku. Jika kamu menyakiti mereka, meskipun kamu mengikatku di sisimu, aku akan membencimu seumur hidupku. Membenciku? Lalu kenapa? Selama kamu ada di sisiku, yang lainnya tidak kupedulikan. Aku bersumpah. Aku bersumpah akan seumur hidup ada di sisimu. Asalkan kamu bisa membantuku, melindungi mereka. Karena meskipun bukan kamu, komandan juga tidak akan membiarkan mereka. Jangan tinggalkan aku. Mama, jangan tinggalkan aku. Aku akan patuh mulai sekarang. Akan selalu patuh pada Mama. Asalkan Mama tetap di sisiku, Mama boleh menyuruhku melakukan apa saja. Mama, Mama, budak kecil, aku mohon padamu. Aku hanya punya satu permintaan ini. Asal kamu setuju. Setelah permintaan ini, aku akan menemanimu seumur hidup. Budak kecil. Budak kecil. kamu seorang dokter. Kamu seharusnya tahu, jika tendon dan ligamen putus, kamu hanya bisa merangkak seumur hidup, seperti reptil. Jika kamu berani kabur lagi, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi reptil. Tidak, aku tidak akan kabur lagi. Aku tidak akan pernah kabur lagi seumur hidupku. Aku akan melindungi mereka. Tapi jika kamu kabur lagi, aku pasti akan tanpa ampun membunuh seluruh keluargamu. Aku tidak akan. Asal kamu melindungi mereka, apapun yang kamu katakan nanti, aku akan menurutimu. Masih mau ponselmu? Tidak mau lagi. Aku tidak mau apa-apa lagi. Budak kecil. Anak itu, bisakah kamu membantuku menyelamatkannya? Kamu sendiri sekarang dalam bahaya. Masih saja mau menyelamatkan orang lain. Setiap hari begitu banyak anak-anak yang diculik. Apa kamu bisa menyelamatkan mereka semua? Tuhan mempertemukan aku dengannya. Jadi aku harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Kenapa harus dia? Dengarkan aku dulu. Aku akan menyelamatkanmu. Teleponlah. Laporkan ke polisi untukku dan hubungi keluargaku. Kakak, percayalah padaku. Aku percaya padamu. Jawab aku. Kenapa? Bagaimana mungkin aku bisa percaya bahwa dalam situasi seperti ini,
kamu masih ingin menyelamatkan anak yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmu? Jawab aku, kenapa? Bagaimana mungkin aku bisa percaya bahwa dalam situasi seperti ini, kamu masih ingin menyelamatkan anak yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmu? Aku benar-benar kasihan padanya. Jadi aku ingin membantunya. Awas kalau kamu bohong. Kamu tetap di sini. Jangan keluar. Budak kecil, sesuai perintah Anda. Kami menembak mobil tongkang. Efek dari token ini sudah cukup. Tapi budak kecil, para saudara tidak mengerti. Kenapa kita harus memprovokasi tongkang? Apa yang terjadi? Kamu tidak terluka, kan? Tidak. Jangan khawatir. Aku memintamu untuk tidak meninggalkanku, tapi aku tidak bilang akan mengurungmu seumur hidup di sini. Setelah aku mencapai kesepakatan dengan suku, menyingkirkan tongkang, dan mengambil alih kakakku, aku bisa pergi dari sini. Kamu juga pergi dari sini. Kemana? Kemanapun kamu ingin pergi, aku akan menemanimu. Lapor. Kalau begitu, tidurlah. Lihatlah di sini. Apakah ada gadis yang ingin kamu temukan? Itu dia. Benar, itu dia. Ada banyak organisasi kriminal di sini. Setiap kompleks memiliki pasukan bersenjata sendiri. Sulit untuk menembusnya. Jadi, aku butuh waktu. Terima kasih. Selama kamu tetap di sisiku, apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan. Dahulu kala ada sebuah gunung. Di gunung itu ada sebuah kuil. Di dalam kuil itu ada seorang biksu tua. Dia sedang berbicara dengan biksu kecil, menceritakan kisah biksu kecil. Nah, cerita ini tentang dahulu kala ada sebuah gunung. Di gunung itu ada sebuah kuil. Di kuil itu ada seorang biksu tua. Kamu ini aneh sekali. Siang hari seperti seorang pejuang. Malam hari seperti seorang anak kecil. Aku harus bagaimana? Tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup kamu di sisiku. Itu sudah cukup. Selama hari-hari berikutnya, tidak ada yang mengganggu hidup kami. Aku dan budak kecil menjalani kehidupan sederhana seperti pasangan biasa. Waktu berlalu dengan damai, membuatku hampir lupa di mana aku berada sekarang. Aku bahkan berpikir, hidup seperti ini juga tidak buruk. Sampai Xiaoyao, sudah kembali. besok aku akan membawamu mencari Wenmin. Bagus sekali. Kamu sudah bicara dengan mereka semua. Kalau kita langsung ke sana, mereka akan melepaskannya. Tentu saja tidak. Lalu bagaimana? Beli dia. Aku tidak akan pernah kabur lagi. Setelah ini selesai, maukah kamu menikah denganku? Aku tahu. Aku tadi hanya karena terlalu mendadak. Aku tidak sempat bereaksi. Adikku Mayue, tahun ini berusia 9 tahun. Kira-kira seumuran dengan Wenmin. Ibuku, begitu melahirkan, langsung meninggalkan kami berdua. Mama, mau kemana? Maaf, Maui. Mama mau kemana?
Jadi, kamu menyelamatkan Wenmin karena adikmu, Sekarang yang penting bukan dia, tapi kamu. aku, Mayue selalu mendambakan seseorang seperti ibu yang bisa menemaninya. Aku pikir kamu bisa memberikannya. aku berjanji padamu. Kamu percaya padaku dan membantuku menyelamatkan Wenmin. Jadi, aku setuju menikahimu. Kalau Mayue tahu, dia pasti akan sangat senang. Tapi, di mana Mayue? Kenapa aku sudah lama di sini, tidak pernah melihatnya? Dia di rumah sakit. Rumah sakit? Dia baik-baik saja? Akan baik-baik saja. Penjaga di kompleks ini cukup ketat. Bosnya didukung oleh petinggi militer. Kantor polisi pun tak bisa berbuat apa-apa. Bisnis utama mereka adalah penculikan anak dan perdagangan organ ilegal. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bukan kita, tapi kamu. Ini $1 juta AS. Aku masuk sendirian? Bagaimana denganmu? Bos kompleks ini pernah punya masalah denganku. Kalau aku muncul, orang ini tidak akan bisa diselamatkan. Jadi kali ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Maaf, aku membohongimu lagi. Menyelamatkan Wenmin sebenarnya untuk membantuku kabur. Akhirnya kita bertemu. Xiao Yao. Oh, siapa kamu? Kamu tidak tahu siapa aku? Lu Wei tidak pernah. Menyebutku di depanmu. Siapa kamu sebenarnya? Sesuai rencana awal, kamu seharusnya sudah jadi milikku. Lu Wei ini, Dia membohongiku. Kamu adalah... Tongkang. Memang si cantik. Hanya saja tidak kusangka, dia akan menggunakan cara seperti ini untuk mengirimmu padaku. Mau kabur? Ini wilayahku. Apa ini tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesukamu? Tidak mungkin. Lu Wei tidak akan membohongiku. Menurutku, kalian para wanita memang mudah dibohongi. Kau pikir Lu Wei benar-benar akan demi dirimu mengeluarkan uang untuk menyelamatkan orang? Kau pikir dia tidak tahu kau hanya memanfaatkannya untuk kabur? Kau hanya memanfaatkannya untuk kabur? Orang yang tidak bisa ditahan, untuk apa membuang-buang pikiran padamu? Benar kan? Aku tidak akan mempercayaimu. Mau kabur? Sudah kubilang di wilayahku. Tidak ada yang bisa kabur. Lu Wei berani macam-macam di wilayahku. Dia juga akan kuhabisi. Berani memukulku? Akan kubunuh kau. Lu Wei, tolong aku. Lu Wei, tolong aku. Pada saat seperti ini, apa gunanya kau memanggil anjing itu? Hari ini juga akan kubuat kau perutnya dirobek. Organ-organnya diambil dan dijual. Cari saja dia. Dia tidak akan menemukanmu. Benarkah? Kau berani menyentuhnya? Lu Wei! Fiji! Tembakan! Kau gila ya? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan sentuh dia. Gila! Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada aku.
Lue, kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan emosi. Tongkang, aku ini orang kecil. Hari ini, kakakku menyuruhku datang mencarimu. Dia menyuruhmu mati. Aku terpaksa menurut. Kau pikir aku anak kecil? Komandan tidak berani membunuhku. Apa kamu kira dia tulus bekerja sama dengan kalian? Apa kamu kira kalian bersatu bisa merebut tambang emas kami? Lue, kalau kamu mau bekerja sama dengan militer, nanti di Tashan, semuanya akan mudah. Kenapa aku harus percaya padamu? Bukankah kamu ingin menyelamatkan seseorang? Aku akan melepaskannya sekarang. Wenmin tidak penting bagiku. Lue, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Sebutkan saja syaratmu. Lue, ternyata kamu benar-benar memanfaatkanku. Baik. Pagi, angkat telepon dan beritahu mereka. Batalkan semua rencana strategis terhadap suku. Maka aku akan membiarkanmu hidup. Baik. Aku akan menelepon. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Apa yang kuperintahkan sudah kau lakukan? Sudah, budak kecil. Budak kecil. Membiarkan Nona Xiao masuk. Bukankah itu terlalu berbahaya? Aku akan melindunginya. Operasi kali ini, meskipun tidak bisa membunuh Tongkang, setidaknya akan sangat memprovokasinya. Menghentikan mereka untuk terus bekerja sama dengan kakakku. Ini juga kesempatan terakhir untuk menyelamatkan seluruh suku. Masuklah. Kau bawa Nona Xiao kembali dulu. Aku masih ada urusan. Budak kecil, Soal menyelamatkan orang, nanti saja. kita pergi dari sini dulu. Saya sudah berjanji padanya. Budak kecil Lue. Lue. Lue, Kamu sudah bangun. Maafkan aku. Jangan salahkan aku ya. kamu ingin memanfaatkanku untuk menyingkirkan Tongkang. Kamu bisa memberitahuku. Aku sudah berjanji. Aku bisa membantumu membunuhnya. Tapi kamu tidak seharusnya membohongiku dengan mengatakan kamu akan menyelamatkan Wenmin. Pokoknya, jika aku menepati janjiku untuk menyelamatkan Wenmin, aku harap kamu juga menepati janjimu. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Kenapa kamu selalu... Budak kecil, Gawat! Pasukan komandan dan pasukan kepala suku bertempur. aku tahu. Mungkin sejak awal kamu tidak pernah mempercayaiku. Hanya memanfaatkanku. Apa kamu fikir? Lue benar-benar akan mengeluarkan uang demi kamu untuk menyelamatkan orang. Kemarin pagi, markas besar sindikat penipuan diledakkan. Polisi segera melancarkan operasi penangkapan. Ratusan penjahat ditangkap, telah meraih kemenangan besar. Sebagian sandwich telah berhasil diselamatkan. Namun, beberapa anak telah dipindahkan lebih awal. Saat ini belum ada kabar lebih lanjut. Operasi Gabungan Utara Selatan kali ini akan semakin memperdalam penumpasan para penipu lintas batas. Lukamu sudah sembuh total. Bisa pulang sekarang. Nona Xiao, budak kecil menyuruhku menjemputmu. Baik. Nona Xiao sudah tiba. Anda bisa melepas penutup mata. 2 jam 15 menit. Rumah sakit menghadap selatan. Nona Xiao. Baik. Lue, kau kembali. Budak kecil, kenapa kau kembali? Bagaimana lukamu? Biar kulihat. Aku tiba lebih awal darimu. Aku baik-baik saja.
Luwei, kau menipuku lagi dan lagi. Memanfaatkanku. Sekarang, giliran aku yang memanfaatkanmu. Kau bau disinfektan. Kau terluka. Cuma luka kecil. Pasukan kakakku sudah dipukul mundur. Kita aman. Aku tidak peduli itu. Aku cuma mau tahu di mana kamu terluka. Luka separah ini, kenapa tidak segera diobati? Karena aku buru-buru menemuimu. Buru-buru kembali begini, karena merindukanku, atau takut aku kabur? Kalau aku bilang keduanya, apa kamu akan sedih? Tiarap. Sepertinya hari ini tidak bisa. Lukaku terlalu parah, sulit bergerak. Jangan bergerak. Luwei, kamu sudah tidur? Kamu sedang apa di dalam? Aku perutku agak tidak enak. Sebentar lagi selesai. Kamu benar-benar cuma ke toilet? Tidak melakukan hal lain? Istirahatlah lebih awal. Sudah larut. Bukalah dan lihatlah. Untukku? Untukku? Suka? Ini aku pesan khusus saat di luar negeri. Di seluruh dunia, hanya ada kamu. Yao, dengar. Aku janji padamu. Nanti, aku akan memberimu lebih banyak kebebasan. Asal kamu jangan tinggalkan aku. Aku akan memberimu apapun. Hidup yang kamu inginkan. Kamu yang sekarang? Apakah ini hanya pura-pura untuk lain kali memanfaatkanku lagi? Atau kamu benar-benar ingin bersamaku? Luwei, haruskah aku percaya padamu? Hari ini aku ada urusan yang harus diselesaikan. Malam ini, aku tidak akan pulang. Kalau kamu mengantuk, tidur saja dulu. Tidak perlu menungguku. Baik. Kalau begitu, jaga dirimu. Aku masuk dulu. Siapa ini? Ayah? Ayah, ini aku. Aku Xiaoyao. Halo, siapa ini? Bicara dong. Kalau tidak bicara, aku tutup teleponnya. Halo ayah. Ayah dengar aku? Ayah.
sudah datang. Kamu datang. Kenapa kamu minum sebanyak ini? Apa kamu sudah melakukan sesuatu yang mengkhianatiku? Aku tidak. Ada apa denganmu? Tidak. Kamu masih tidak mau mengaku? Apa kamu tahu, rumah sakit itu milikku? Kamu pikir kamu mencuri ponsel orang lain? Aku tidak akan tahu. Kamu tahu? Kamu tahu semuanya. Xiao Yao, kamu terus bilang ingin bersamaku. Tapi hatimu selalu ingin melarikan diri. Ketulusanmu tidak pernah ada padaku. Ketulusanmu tidak pernah ada padaku. Benar kan? Kenapa kamu membohongiku? Aku lihat siapa yang berani menghalangiku. Aku mau mencari kakak. Nona Mayue. Budak kecil benar-benar sibuk. Tunggu sebentar di ruang tamu dulu. Mahyue, ada apa denganmu? Kakak, kamu sudah janji akan menemaniku. Sudah beberapa hari tidak datang menemuiku. Kakak, apa kamu tidak menginginkanku lagi? Bicara apa sih? Kakak akhir-akhir ini terlalu sibuk. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Dia kenapa tidak ada? Aku dengar dari kakak. Namamu Xiao Yao kan? Kamu adiknya, Mayue, kan? Iya, benar. Aku Mayue. Kakak Yao, kamu orang yang disukai kakakku. Jadi aku juga menyukaimu. Kakak? Kakak? Menurutku kakak Yao sangat cantik. Kamu sedikit tidak pantas untuknya. Dasar anak ini. Baru pertama kali bertemu dengannya sudah berkhianat. Kakak Yao, apa kamu benar-benar bersedia menikah dengan kakakku? Kalau begitu, kita akan menjadi keluarga. Kakakmu bilang, apa padamu? Kakakku bilang, selama dia bersedia membantumu menyelamatkan orang, apa kamu mau menikah dengannya? Aku datang ke sini hari ini, hanya ingin bertanya padamu, apa kamu benar-benar mau menikah dengan kakakku? Atau terpaksa? Tentu saja, aku benar-benar mau menikah dengan kakakmu. Bagus sekali. Kakak Yao, kalau begitu, aku akan berbisik memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya, kakakku, dia hanya takut berpisah, makanya dia jadi obsesif. Sama seperti dulu saat ibu meninggalkan kami. Kalau dia mengganggumu, bilang saja padaku. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Baik, aku akan memberitahumu, oke? Bagus sekali, bagus sekali. Kalau begitu, mulai sekarang kita adalah keluarga. Mulai sekarang, haruskah aku memanggilmu kakak ipar? Terserah kamu mau panggil apa, oke? Masalah ponsel itu salahku, tapi aku benar-benar hanya ingin memberi kabar pada keluargaku. Jalan Taman nomor 118. Jangan, kumohon, jangan sakiti keluargaku. Aku bukan pembunuh kejam. Aku tidak suka membunuh. Aku hanya benci dikhianati. Wenmin akan diselamatkan dalam beberapa hari. Benarkah? Sebagian korban yang terjebak telah berhasil diselamatkan. Namun beberapa anak telah dipindahkan lebih awal. Saat ini belum ada kabar lebih lanjut. Operasi Gabungan Utara Selatan ini akan semakin memperdalam penumpasan organisasi kriminal besar. Jadi, anak-anak itu hanya kau pindahkan lebih awal? Kau melakukan ini bukan untuk menambah daya tawarmu denganku? Keadaannya tidak seperti yang diberitakan. Hal itu bukan aku yang melakukannya. Kita akan terus bersama nanti. Kita harus memiliki kepercayaan minimal di antara kita. Baik kan?
Tapi kau juga tidak pernah benar-benar mempercayaiku, bukan? Kamu temani Mayue saja. Aku bisa jalan-jalan sendiri. Tenang saja, aku tidak akan kabur lagi. Kakak, aku kok merasa pernah melihatmu. Aku? Kita belum pernah bertemu, kan? Bukan. Aku yakin aku pernah melihatmu di suatu tempat. Apa kamu datang untuk berlibur? Atau tinggal di sini? Kakak, bisakah kamu setelah menikah dengan kakakku menunda punya bayi sebentar? Kenapa? Sejak kecil, aku tidak punya ibu. Sekarang di hatiku, kamu seperti ibuku sendiri. Meskipun perumpamaan ini agak kurang tepat, tapi kakak Yao, aku menyukaimu. Aku ingin kamu dan kakakku bersama selamanya. Dengan begitu, aku bisa mencintaimu seperti aku mencintai ibuku. Aku bisa mencintaimu. Mayue, kamu pergi main dulu ya. Kakak mau bicara sebentar dengan kakak Yao. Tidak mau. Aku lebih suka kakak Xiao Yao sekarang. Baiklah, kamu pergi main dulu. Nanti aku menyusulmu. Oke deh. Nanti jangan lupa menyusulku ya. Wenmin sudah diselamatkan. Apa kamu ingin dia datang menemuimu? Atau langsung diantar pulang? Langsung antar pulang saja. Lagi pula aku dan dia hanya bertemu kebetulan. Bisa menyelamatkannya. Aku sudah sangat puas. Dia percaya padaku. Syukurlah, aku tidak mengecewakannya. Baik. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menepati janjiku. Kamu juga menepati janjimu. Yao, Mayue ingin membeli beberapa barang. Aku akan mengajaknya keluar sebentar. Kamu jalan-jalan saja dulu. Kami akan segera kembali. Kalian mau kemana? Jika gaun pengantinnya tidak cocok, masih ada waktu untuk mengubahnya. Hari pernikahan sudah dekat. Ayo pergi. Apakah ini percobaan terakhir sebelum pernikahan? Kalau begitu, tentu saja aku akan bekerja sama denganmu. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau butuh bantuan? Jika iya, tolong beritahu aku langsung. Apa maksudmu? Aku tidak butuh. Kau bukan turis. Namamu Xiao Yao. Dari negara bagian Meng Selatan. Hilang sekitar 2 bulan lalu. Aku polisi. Dalam daftar orang hilangku, ada nama dan fotomu. Beberapa hari lalu ada yang melapor, memberitahuku informasi identitasmu. Apakah ini percobaan dari Lui? Atau aku benar-benar bisa kembali? Jangan takut. Jika kau ditipu ke sini dan butuh bantuan, tolong beritahu aku. Aku akan membantumu. Aku akan menyelamatkanmu. Tapi kau harus janji padaku. Bantu aku melapor ke polisi. Siapa yang melapor? Siapa yang melapor? Kami tidak akan mengungkapkan informasi pelapor manapun. Apa kodi mereka mengendalikan orang? Jawab aku. Orang yang melapor, apakah Wenmin? Sudah kuduga. Ini masih ujian bagiku. Dia adalah anak yang dikurung oleh organisasi militer di kompleks itu, digunakan untuk perdagangan organ. Kalau kalian tahu tentang gadis ini, kenapa tidak menyelamatkannya lebih dulu? Situasinya sekarang lebih berbahaya dariku. Beberapa hari yang lalu, kami bekerja sama dengan pasukan bersenjata setempat dan menemukan anak-anak yang dipindahkan itu. Tapi karena ada pengkhianat, operasi kami gagal. Terjadi baku tembak di kompleks itu. Puluhan anak semuanya tewas. Termasuk Wenmin. Apa? Kau bilang Wenmin meninggal? Wenmin sudah diselamatkan. Apa kamu ingin dia datang menemuimu? Atau langsung mengantarnya pulang? Langsung antarkan pulang saja. Lagi pula, aku dan dia hanya bertemu kebetulan. Bisa menyelamatkannya, aku sudah sangat puas. Dia pernah mempercayaiku. Untung aku tidak mengecewakannya. Apa yang kamu katakan itu benar. Wenmin sudah meninggal. Jadi, bukan Wenmin yang melapor polisi. Memang benar dia sudah meninggal. Puluhan anak-anak, mayat mereka, langsung dibakar secara massal. Kami sudah mengonfirmasi daftar nama. Dan memang ada seorang gadis bernama Wenmin di dalamnya. Wenmin sudah meninggal. Luwei membohongiku lagi. Bukankah Luwei sudah menyelamatkan orang-orang itu? Pembohong besar ini. Foto ini berisi informasi detail tentang Wenmin. Tolong percayalah padaku. Orang yang tadi mengantarmu kemari, nama aslinya adalah Luwei. Dia adalah pemimpin kriminal yang terkenal di daerah ini. Apakah kamu dikendalikan secara fisik? Apakah dia memaksamu menikah dengannya? Ya,
Jadi, kapan kalian akan menyelamatkanku? Pengaruh Lu Wei di daerah ini sangat besar, dan sekarang dia sedang bekerja sama dengan beberapa milisi, juga dengan pasukan pemimpin suku setempat. Jika kita mengagetkannya sekarang, aku khawatir itu akan menyulitkan operasi kita selanjutnya. Jadi kalian mau aku melakukan apa? Kembali ke Lu Wei, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, lalu beritahu kami rencana dia selanjutnya. Bantu kami menghancurkan pasukan Lu Wei. Kalau tidak, jika kami membawamu pergi sekarang, aku khawatir kita bahkan tidak bisa keluar dari kota Dali. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku? Siapa yang membunuh Wen Min? Komandan Tongkang dari pasukan organisasi. Kau tahu orang ini. Dia juga salah satu mitra pasukan Lu Wei. Benar saja. Sejak awal, mereka sudah bersatu. Mereka sudah membohongiku sejak awal. Di sini, jangan percaya siapapun. Lusa adalah pernikahanku dengan Lu Wei. Kalau aku tidak salah tebak, Tongkang juga akan ada di sana. Dan para kepala suku dari berbagai klan. Mereka semua seharusnya akan datang. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Terima kasih atas informasi yang kamu berikan kepada kami. Apa ada hal lain yang perlu kulakukan? Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Cari kesempatan untuk menaruh pelacak pada seseorang yang akan hadir di hari pernikahan. Dengan begitu, kami polisi akan melalui pelacak itu menemukan lokasi pernikahan. Baik. Cantik sekali. Pergi tunjukkan pada kakak. Kakak Xiaoyao, lihat gaun yang sangat cantik. Aku akan memakai gaun ini sampai mati. Aku tidak akan melepasnya. Cantik sekali. Kalian sedang membicarakan apa? Kakak, aku sangat suka gaun ini. Aku lebih suka kakak Xiaoyao. Nanti aku mau bersama kakak Xiaoyao selamanya. Nanti kamu tidak boleh memanggilnya kakak lagi. Harus memanggilnya kakak ipar. Mengerti? Xiaoyao. Ada apa denganmu? Setelah mencoba pakaian, kondisimu tidak baik-baik saja. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Aku ingin kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Jangan khawatirkan apapun. Serahkan urusan pernikahan padaku. Pergilah istirahat. Lu Wei, kau sudah berkali-kali menipuku. Jangan salahkan aku. Seharusnya ada pengiring pengantin untukmu. Tapi sepertinya mereka tidak bisa datang sekarang. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan ke sini, mereka diserang. Hidup atau mati, tidak diketahui. Sangat mungkin itu adalah kelompok yang sama yang sebelumnya merebut wilayah. Tapi aneh sekali, bagaimana mereka tahu mereka akan datang? Siapa yang membocorkan informasinya? Tentu saja aku. Aku sendiri yang memberitahu polisi. Sampai sekarang, kau masih menipuku. Kalian semua, jelas-jelas kalian semua satu komplotan. Lalu sekarang bagaimana? Apa kita harus menunggu mereka? Tunggu sebentar lagi. Pernikahan ini, aku sudah membuatmu menderita. Dan tamunya juga sedikit. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menderita. Tapi kalau kamu bilang harus menunggu, ya sudah, kita tunggu saja. Oh ya, apa Tongkang akan datang? Itashan, semua kekuatan hanya basa-basi. Pernikahanku, dia pasti harus datang. Hanya saja sekarang, aku juga tidak bisa menghubungi Tongkang. Kalau begitu, mungkinkah dia tidak mau datang? Seharusnya tidak mungkin. Terakhir kali dia mengubah strategi. Memilih untuk bekerja sama dengan kita. Seharusnya dia akan menghargai ini. Benar, kalian bernegosiasi kerjasama, tapi malah menjadikanku umpan. Bersama-sama menipuku. Budak kecil, baru saja ada kabar. Tongkang dan anak buahnya dalam perjalanan diserang. Sudah jelas? Ada apa? Saat ini belum jelas. Tapi senjata mereka sangat canggih. Tongkang dan anak buahnya sama sekali tidak bisa melawan. Senjata canggih? Mungkinkah itu polisi? Cepat cari tahu. Apakah rombongan kerabat yang datang bersama mereka? Baik-baik saja. Baik. Kerabat dari suku itu? Apakah mereka juga akan datang? Mereka datang bersama, kan? Mereka semua adalah orang-orang yang merawatku saat kecil. Dan juga beberapa tetua Mayue. Meskipun tidak ada hubungan darah, aku menganggap mereka semua sebagai keluarga. Untungnya mereka tidak datang bersama para pengiring pengantin. Kalau tidak, mereka mungkin sudah tertangkap semua. Mayue? Mayue? Di mana dia? Tenang saja. Dia selalu bersamaku. Kamu tunggu di sini. Aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali.
Waktu sudah tidak pagi lagi. Para kerabat sudah datang. Meskipun tidak banyak orang. Aku tidak ingin melewatkan waktu baik ini. Ayo pergi. Kebahagiaanku di masa depan memang ada hubungannya denganmu. Silakan kedua mempelai naik ke panggung. Budak kecil sangat tampan. Benar. Mereka berdua sangat serasi. Sungguh pasangan yang serasi. Pria tampan dan wanita cantik. Aku sangat iri. Bagus! Kamu sekarang adalah istriku. Kamu harus memakai nama belakangku. Namamu Lucia Yao. Di tempat kami, mana ada aturan begitu? Kalau begitu, aku pakai margamu. Xiao Luwei. Oke, Terakhir kali, kamu sedang bulan madu, lalu dijual. Kali ini, aku pasti akan memberimu perjalanan bulan madu yang sempurna. Mau kemana? Katakan padaku. Eropa? Hawaii? Atau tempat manapun yang ingin kamu kunjungi. Aku akan menemanimu. Waktunya sudah hampir tiba. Kalian berdua harus pergi menyambut tamu. Aku tahu. Kalau kamu lelah, kita tidak usah pergi. kalau pengantin wanita tidak pergi, bukankah itu akan membuat kerabat menertawakan kita? Ini semua penting bagi Lu Wei, orang-orang terpenting, para petinggi, orang kepercayaan inti. Kalau polisi datang sekarang, pasti bisa memusnahkan sepenuhnya pasukan lokal 108. Bersulang! 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 Bukankah tadi dibilang nanti baru menyalakan kembang api? Siapa yang tidak sabar menyalakannya sekarang? Suara helikopter bersenjata. Semua siaga, siap bertarung. Lu Wei, kamu sudah dikepung! Segera bebaskan Sandera! Sandera? Kamu yang membawa polisi ke sini? Kenapa kamu mengkhianatiku? Kakak Yao, bukankah kakak bilang akan selalu menemaniku? Kenapa kakak membohongiku? Semua orang di dalam, angkat tangan, letakkan senjata, menyerah, melawan sampai akhir hanya akan berakhir dengan kematian. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan menembaknya. Kakak? Mayu. Mayu. Kakak, aku tidak sakit. Kakak harus hidup bahagia bersama Kakak Yao. Mayu! Jangan. Saya polisi Hemei. Ini adalah komandan operasi kami kali ini. Dia datang khusus untuk menjengukmu. Terima kasih atas informasi penting yang Anda berikan kepada kami. Nona Xiao Yao, terima kasih atas kerja sama Anda yang luar biasa. Berkat kerja sama Anda, kami berhasil menyelesaikan operasi Buddha ini. Operasi Buddha? Betul. Kami telah merencanakan penangkapan Lu Wei selama bertahun-tahun. Dia adalah orang nomor 2 di pasukan lokal 108. Dia terlibat dalam banyak kasus kriminal besar. Kejahatannya sangat keji. Atas nama organisasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda. Bukan begitu. Dia tidak melakukan hal-hal itu. Dia tidak pernah membunuh orang baik. Dia bilang, dia Xiao Yao, mudah kecil.
Lue? Apakah dia sudah mati? Lue? Apakah dia sudah mati? Aku ingin istirahat. Kalian keluar saja. Keluar. Tiga hari kemudian, aku diatur untuk kembali ke negara bagian Meng Selatan. Bersamaku, ada banyak korban lain yang diculik ke Tashan. Aku sudah mencari lama di antara orang-orang yang bersamaku. Benar-benar, tidak ada Wenmin. Dia sudah meninggal. Lu Wei membohongiku. Tapi, hatiku seperti ada yang hilang. Ayah. Pulanglah. Syukurlah kamu sudah pulang. Polisi bilang, mereka menipumu, lalu menjualmu ke Tasha. Nak, kamu pasti menderita. Bu. Polisi sudah datang. Uang yang ditipu sudah dikembalikan semua. Ya, lupakan semua ini. Kamu bisa memulai hidup baru. Ayah, maafkan aku. Sudah membuat kalian khawatir. Kayau. Kayau, ada apa denganmu? Wenmin, bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku pulang beberapa hari lebih awal darimu. Ada apa denganmu? Bukankah kamu yang menyelamatkanku? Apa katamu? Kakak Yau, karena kamu menyelamatkanku. Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, aku langsung melapor ke polisi. Aku juga bilang ke Pak Polisi, kalau kamu dikendalikan oleh budak kecil, mereka pun pergi menyelamatkanmu. Kamu... Maksudmu, aku yang menyelamatkanmu? Iya, Pak Tentara, yang mengantarku pulang bilang kamu menitipkan pesan pada aku. Katanya kamu menitipkan pesan pada aku. Nanti aku disuruh menunggumu di alamat ini. Katanya kamu juga akan segera pulang. Nanti kalau kamu pulang dan melihatku baik-baik saja, kamu pasti akan sangat senang. Mulai hari ini, kamu adalah istriku. Aku akan memakai nama keluargamu. Nanti, aku akan dipanggil Xiao Luwei. Baiklah.